Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di luar negeri. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu melalui ibadah live streaming. Walaupun COVID kita lihat belakangan ini sudah mulai cenderung menurun, tapi kami berharap bahwa dalam waktu dekat ini kita sudah mulai bisa melakukan ibadah secara offline, ibadah tatap muka. Nah, walaupun kita ibadah secara offline, tapi di dalam link YouTube kami, khususnya BTM, Bible Teaching Ministry, tetap akan kami isi video-video pengajaran secara rutin. Namun mungkin ibadah untuk live streaming, kalau sudah ibadah secara offline akan kami hentikan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Hari ini kita akan mengupas satu tema yang baru, inti penyembahan adalah penyerahan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya sendiri, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan beliau bawakan. Lagu pertama, Ku Sembah Kau Yesus. Karena tema kita hari ini berbicara tentang penyembahan, maka lagu-lagu yang saya pilih juga berkaitan dengan masalah penyembahan. Beliau ini sangat kreatif. Karena itu banyak lagu-lagu yang beliau tulis, ada 4.000-an lagu. Sehingga setiap tema saya cocokkan dengan lagu-lagu beliau. Kemudian lagu yang kedua, Lebih Dari Menyembahmu. Artinya ketika kita melakukan penyembahan-penyembahan kepada Tuhan harus naik level. Bukan hanya sekedar menyembah, tetapi penyembahan kita harus sampai ke tahta kerajaan Allah. Penyembahan kita harus diterima di sorga. Itu adalah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, lagu yang ketiga, Aku Berserah. Sesuai dengan tema, inti penyembahan adalah penyerahan. Ketika kita melakukan penyembahan, kita berserah total kepada Tuhan. Kita diangkat tinggi roh kita ke hadirat Tuhan, sehingga kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa di dalam penyembahan-penyembahan kita. Mari kita akan dengarkan pujian penyembahan ini. Harapan saya Bapak Ibu juga bisa ikut bernyanyi walaupun mungkin lagu ini masih asing bagi Bapak Ibu. Mari Pak Pendeta Jonathan, saya persilakan. Karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan atas segalanya. Karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan atas segalanya. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Bapa kekal, Raja damai sekarang dan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan
atas segalanya, karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan atas segalanya. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Bapa kekal, Raja damai, sekarang dan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Bapa kekal, Raja damai, sekarang dan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, sekarang dan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Ku dapat menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakkanku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Ku dapat menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakkanku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Lebih dari menyembah-Mu, Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu, Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakkanku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Lebih dari menyembah-Mu, menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu, Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau
kasihi. Lebih dari menyembahmu Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang kau cari. Lebih dari memanggilmu Bapa, ku mau hidup seperti anak yang kau kasihi. Menyembahmu Tuhan, ku rindu menjadi penyembah. Bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi atasku. Karena Kaulah Allahku, semua terserah padamu saja. Kau yang berkuasa atas seluruh hidupku. Aku berserah jiwa dan raga. Rencana-Mu indah dan sempurna bagiku. Bukan dengan caraku, namun dengan jalan-Mu. Sebab Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Semua terserah padamu saja. Kau yang berkuasa atas seluruh hidupku. Aku berserah jiwa dan raga. Rencana-Mu indah dan sempurna bagiku. Semua terserah padamu saja. Kau yang berkuasa atas seluruh hidupku. Aku berserah jiwa dan raga. Rencana-Mu indah dan sempurna bagiku. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Saya yakin Bapak Ibu juga ikut berdoa, menyanyi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan tundukkan kepala, kita mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas anugerah penyertaan-Mu. Sehingga pada pagi ini kami bangun dalam keadaan baik dan segar.
sehingga kami dapat mengikuti ibadah live streaming. Mohon Tuhan berkenan menyertai memimpin kami, buka hati kami, pikiran kami, dan juga mata kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami baca di layar, untuk menuntun kami lebih memahami tentang penyembahan-penyembahan, agar penyembahan yang kami lakukan sampai ke hadirat-Mu, sampai ke tahta kerajaan Allah di surga. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menyertai kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman ini. Kami serahkan sepenuhnya secara total di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membahas tema yang baru hari ini. Temanya adalah inti dari penyembahan adalah penyerahan. Seringkali kita berbicara tentang masalah penyembahan-penyembahan. Ketika kita berbicara penyembahan itu aspeknya sangat luas. Pada bulan yang lalu, saya membawakan satu tema yang terdiri dari 4 sesi. Temanya itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dari tema ini yang saya angkat dari Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Di Yohanes 4 ayat 24. Nah, dari tema tersebut kemudian saya buat 4 judul, 4 kali pertemuan. Menyembah dalam roh sesi pertama, menyembah dalam roh sesi yang kedua, menyembah dalam kebenaran sesi pertama, dan menyembah dalam kebenaran sesi yang kedua. Jadi dari satu ayat Yohanes 4 ayat yang ke-24, karena firman Tuhan kita gali semakin banyak kebenaran yang muncul, semakin dalam, sehingga muncullah 4 sesi pertemuan hanya dalam satu ayat tersebut. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti khotbah tersebut, belum sempat mendengar pengajaran tersebut, Bapak Ibu bisa masuk kembali di dalam link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Sehingga khotbah yang akan saya sampaikan hari ini masih bisa terkoneksi dengan 4 sesi tersebut. Karena hari ini walaupun satu sesi yang baru, inti dari penyembahan itu adalah penyerahan, tetapi ada kaitan dengan 4 sesi yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Khususnya minggu yang lalu baru selesai dikupas. Sehingga minggu ini saya sambung sedikit tentang penyembahan, yaitu inti dari penyembahan. Inti dari penyembahan adalah penyerahan. Inilah yang akan kita kupas pada hari ini, supaya kita bisa memahami kebenaran itu secara komplit, secara total. Karena penyembahan-penyembahan yang kita lakukan, kita berharap agar penyembahan tersebut sampai ke hadirat Tuhan. Penyembahan kita diterima oleh Tuhan di sorga. Menyerah. Sekali lagi saya katakan, menyerah. Ini adalah satu kata yang tidak disukai oleh orang. Kenapa saya katakan demikian? Karena kata yang memang tidak populer. Karena kata menyerah ini identik dengan kekalahan. Identik dengan sesuatu yang tidak berdaya. Bisa dikatakan sebagai seorang pecundang. Yang dimana sudah tidak bisa apa-apa lagi, maka dia menyerah. Kata ini cenderung konotasi secara negatif. Misalnya kriminal, seorang pelaku tindakan kejahatan, ketika dia tangkap baik oleh polisi, ditangkap oleh massa, sehingga dia angkat tangan menyerah. Saat itulah di dalam ketidakberdayaan tersebut, dia tidak bisa melawan lagi, penuh dengan ketakutan, akhirnya dia menyerah secara total. Namun kata tersebut seringkali bertentangan dengan apa yang kita dengar selama ini tentang kehidupan kita yang harus berhasil, yang harus sukses. Saya yakin kata menyerah itu bukan kata yang disukai oleh para motivator-motivator. Karena para motivator itu cenderung mengungkapkan jangan menyerah, jangan putus asa, dan lain sebagainya.
Selama ini kita ditanamkan bahwa kesuksesan itulah yang harus kita kejar. Karena sukses itu adalah satu perjuangan yang membutuhkan ketekunan, yang membutuhkan semangat, dan membutuhkan tanpa kata menyerah ataupun putus asa. Mungkin Bapak Ibu seringkali dimotivasi ya. Perhatikan, saya beri beberapa cuplikan tentang motivasi. Bangkitlah. Jangan menyerah dalam menghadapi hidup ini. Artinya, engkau boleh jatuh, tapi setelah itu engkau harus bangkit kembali. Tidak boleh menyerah. Aku pantang menyerah. Jangan menyerah. Kita lihat satu tumbuhan, walaupun dia tumbuh dari sela-sela batu, sela-sela semen, tapi dia masih menemukan sedikit celah untuk naik dan akhirnya berkembang. Tidak menyerah. Atau gambar yang keempat ini. Orang yang sedang menggali terowongan. Dia mencari permata. Yang satu tuh, yang bagian bawah, dia sudah tinggal beberapa kali ketokkan lagi. Dia sudah dapatkan permata itu. Tapi karena dia sudah gali sepanjang jalan itu, dia tidak temukan. Akhirnya dia balik arah menyerah. Padahal ketok 1-2 kali lagi dia sudah akan ketemu permata. Tapi itulah. Karena dia menyerah, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian hidup dari seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi menjadi satu motivator kelas dunia. Naik Fuji-Chick. Banyak video-video dia yang memberikan kekuatan inspirasi, yang selalu menekankan walaupun di dalam keterbatasan tidak boleh menyerah. Karena itulah bagaimana kita aplikasikan dengan tema kita hari ini. Inti penyembahan itu adalah penyerahan. Apakah sama? Menyerah, kalah, dan lain sebagainya? Saya ingin mengungkapkan satu kebenaran, jangan sampai kita salah tangkap. 3 penghalang penyerahan diri secara total. Tuhan ingin kita menyerah. Penyerahan. Ya. Nah, penyerahan itu secara total, bukan menyerah secara setengah-setengah. Tapi ada 3 hal yang seringkali menghalangi kita melakukan penyerahan kepada Tuhan. Yang pertama adalah takut. Yang kedua adalah angkuh, kesombongan. Dan yang ketiga itu adalah bingung. Kita akan kupas yang pertama dulu, takut. Ketakutan. Percaya adalah unsur terpenting di dalam penyerahan. Ketika engkau percaya, maka engkau siap untuk melakukan penyerahan. Mengapa manusia atau termasuk diri Anda sulit untuk atau tidak berani menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa? Bapak Ibu yang saya kasihi, penyerahan dengan menyerah itu berbeda. Menyerah artinya tidak berdaya, tidak bisa apa-apa lagi. Tapi penyerahan adalah satu kesadaran. Walaupun di dalam dirinya ada kekuatan, ada potensi, tapi dia tundukkan kepala, menyerah secara total kepada Tuhan. Memang di dalam hidup kita tidak boleh menyerah menghadapi masalah, kesulitan, dan tantangan hidup. Tetapi penyerahan harus kita lakukan kepada Tuhan supaya kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Tapi kenapa di dalam hidup manusia jarang sekali manusia yang bisa menyerah secara total kepada Tuhan, padahal Dia Maha Kuasa, sanggup melakukan apapun? Permasalahannya adalah karena Anda tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak sepenuhnya. Mungkin Anda percaya, tapi berapa persen percaya Anda? Kalau kita nyatakan dalam persen 0 sampai 100%, berapa persen kepercayaan Anda kepada Tuhan? Jika Anda 100% percaya kepada Tuhan, saya yakin Anda tidak akan tanggung-tanggung. Anda tidak akan segan-segan menyerahkan diri Anda dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Permasalahan adalah pengenalan. Berapa persen Anda mengenal Tuhan? Menentukan berapa persen Anda akan percaya kepada Tuhan. Dan berapa persen Anda percaya kepada Tuhan akan menunjukkan berapa persen penyerahan Anda kepada Tuhan. Itu semua berkaitan satu kesatuan. 3 tahap dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Ada 3 level, ada 3 tahapan. Tahapan
Kita lihat tahapan yang pertama dimulai dari mengenal. Kenal nggak siapakah Allah ya itu sesungguhnya? Manusia itu mengenal Allah seringkali itu hanya dalam batas secara global. Siapakah Allah itu? Oh Allah, kami adalah sang pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Itu kan pengenalan secara global. Oke? Pengenalan secara global. Misalnya, Presiden Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia mengenal Presiden Jokowi. Tapi berapa jauh pengenalannya, siapa istrinya, siapa anaknya, tanggal lahirnya, lahir di mana, latar belakang kehidupannya. Belum tentu kita tahu. Betul? Atau Soekarno. Oke, Soekarno. Kita tahu itu Presiden Indonesia. Presiden pertama. Tapi seberapa jauh pengenalan kita kepada beliau, berapa istrinya, berapa anaknya, di mana dia lahir, tanggal lahir, hobi dia, dan lain sebagainya. Apakah kita tahu? Berarti kita hanya mengenal secara global. Soekarno, Presiden RI pertama. Itu saja, betul. Nah, seringkali pengenalan manusia kepada Tuhan pun sama seperti itu. Mengenal secara global. Ketika kita bisa mengenal Tuhan secara spesifik, mengenal secara intim, maka kita akan menuju tahap yang kedua, itu percaya. Betul nggak? Kalau Anda tidak mengenal, tidak mungkin Anda percaya. Lalu berapa persen Anda percaya kepada Tuhan? Tergantung pada pengenalan. Ketika engkau bisa percaya kepada Tuhan, berarti engkau sudah mengenal. Tapi pengenalan itu belum tentu secara utuh. Setelah itu, tahap yang ketiga adalah penyerahan. Kalau engkau benar-benar mengenal Tuhan, maka penyerahan juga akan benar-benar Anda lakukan secara total. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Roma 10 ayat 14 sampai 17. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Orang akan berseru berdoa kalau dia percaya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi hari ini, bukan orang-orang tidak mau memperoleh keselamatan. Tapi masalahnya mereka tidak mengenal siapa Yesus itu. Bukan mereka tidak mau percaya Yesus. Karena tidak mengenal. Dan bagaimana mereka mendengar kalau tidak pernah mendengar? Dan bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakan kebenaran, memberitakan tentang Yesus Kristus itu kepada mereka. Nah, kalau mereka sudah mengenal, sudah percaya, maka mereka secara bertahap akan menuju pada penyerahan. Persentase penyerahan itu tergantung persentase iman Anda kepada Yesus Kristus. Kalau Anda 100% percaya kepada Tuhan, maka engkau akan melakukan penyerahan kepada Dia. Jadi di sini yang menentukan itu adalah iman. Ya, iman. Berapa besar imanmu kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Lalu ketika kita berbicara tentang iman, ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat komplit. Iman itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, bisa bertumbuh secara alami. Iman itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, maka kita tidak bisa ukur, tidak ada alat untuk mengukur iman. Tapi iman tersebut merupakan unsur terpenting di dalam penyembahan, di dalam kehidupan iman kerohanian kita. Semakin besar iman Anda, maka penyerahan Anda kepada Tuhan juga semakin besar. Kita lihat ilustrasi ini. Iman. Apakah iman itu? Iman itu apa? Ini mestinya menjadi satu pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya supaya pertanyaan tersebut mencapai pada titik yang benar. Seringkali kita mendengar tentang iman, dan iman. Seringkali di dalam ibadah, di dalam kepercayaan kita, di dalam agama kita, unsur terpenting itu adalah iman. Ketika orang itu punya iman, maka dia berani mempertaruhkan semuanya. Jangankan hanya sekedar penyerahan secara total, mati pun dia rela berikan karena iman dia. Kita lihat iman dulu. Ilustrasi iman dalam gambar.
Ada seorang anak muda. Anak muda ini suka sekali hiking. Suatu hari ketika dia hiking ke atas puncak gunung, kebetulan saat di atas puncak gunung itu tiba-tiba terjadi hujan. Maka saat itu kemudian dia cepat-cepat turun dari gunung untuk berteduh. Namun tidak hati-hati, akhirnya dia kepleset dan akhirnya jatuh. Maka dia itu dalam kondisi yang sangat kritis, tinggal bergelantungan. Coba Anda perhatikan gambar yang saya lingkari, yang saya buat klip. Dengan posisi demikian, apa yang harus dilakukan? Ya. Dengan posisi demikian, apa yang dia lakukan? Kemudian anak muda ini mulai mau naik sudah tidak bisa, mau turun juga tidak bisa. Ini posisi serba sulit. Anda naik tidak bisa, Anda turun tidak bisa. Ketika dia pandang ke bawah, waduh mengerikan. Di bawah itu batu-batu tajam yang siap melumat badan dia. Dengan kondisi demikian, akhirnya mulailah anak muda itu mencari pertolongan. Apa yang dia lakukan? Berteriaklah dia, tolong, tolong. Setelah teriak tidak ada suara, sudah 5 menit teriak tidak ada, 10 menit tidak ada suara, lalu dia kencangkan lagi, tolong, dengan segala keputusan asa-asa, karena dia sudah tidak kuat lagi bergelantungan di tangan dia. Tiba-tiba ada suara, ya anak muda, aku akan menolong engkau. Ketika dia dengar suara, ada reaksi senang sekali. Wah, selamat sudah saya, karena memang dia sudah tidak kuat lagi. Akhirnya dia berkata, tolong Tuhan, tolong, saya sudah tidak kuat. Kemudian suara itu berkata lagi, ya anak muda, aku akan menolong engkau. Tapi engkau harus mendengarkan petunjuk aku supaya aku bisa menolong engkau. Lalu anak muda ini berkata, iya saya siap mengikuti instruksimu. Harapan dari anak muda itu adalah ada seseorang yang akan mengulurkan tali kepada dia. Itu harapan dia. Iseng-iseng sambil menunggu pertolongan, anak muda ini bertanya, Tuhan, engkau ini siapa? Suara itu berkata, akulah Tuhan Allahmu. Nah ketika dia mendengar yang akan menolong dia itu Tuhan, bagaimana reaksi dia? Nah dia berkata, ini selamat sudah. Karena yang menolong Tuhan, bukan manusia biasa, betul? Lalu anak muda ini berkata, ya siap Tuhan. Lalu Tuhan berkata, ikuti petunjukku, siap Tuhan. Tuhan berkata, lepaskan tanganmu. Mau lepaskan tangannya? Selama ini sudah 10 menit lebih dia bisa bertahan hidup justru karena dia berpegangan pada batu tersebut. Tapi disuruh lepaskan tangan, maka dia lihat ke bawah. Waduh, puluhan meter dan di bawah itu banyak batu-batu tajam yang siap menghancurkan, melumatkan tubuh dia. Mau lepaskan tangannya enggak? Berani enggak dia melakukan penyerahan secara total? Nah di sini inilah tantangan iman. Tantangan iman. Anda berani nggak berserah kepada total kepada Tuhan dengan kondisi demikian? Itulah iman. Iman adalah berani percaya, berserah dan taat sepenuhnya kepada perintah Allah. Walaupun perintah Allah itu menurut Anda tidak masuk dalam akal Anda. Bagaimana masuk akal? Tapi di sinilah ketaatan yang dibutuhkan. Berani nggak engkau lepaskan tanganmu? Ada harga yang harus dibayar dari iman, yaitu ketaatan. Kalau engkau benar-benar percaya kepada Tuhan, Anda akan serahkan total, lepaskan tangan, mau hidup atau mati ada di tangan Tuhan. Karena hidup mati manusia di tangan Tuhan kok. Jadi iman itu tidak sesederhana yang Bapak Ibu bayangkan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan kata iman ini. Apakah iman itu? Seringkali kita mendengar iman, tapi pemahaman kita tentang iman itu belum sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dan jangankan kalau pemahaman iman itu saja salah, bagaimana kita beriman? Bagaimana kita melakukan penyerahan total? Yang namanya iman itu ada harga yang harus dibayar. Maka kalimat yang dibawa itu dikatakan sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan asal-asalan. Bukan sekedar percaya, tapi sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menjalani, sungguh-sungguh mentaati perintah-perintah Tuhan. Itulah iman. Mazmur 37 ayat 5.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Itulah iman. Serahkan hidupmu. Penyerahan, itulah iman. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berulang kali diserahkan, dikatakan serahkan, serahkan. Di ayat 37 ayat 5, serahkan hidupmu. Di 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu. Karena itulah ketika engkau punya iman, maka engkau akan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Hidupmu, kekhawatiranmu, sehingga tidak ada lagi rasa khawatir. Karena itu kalau orang masih khawatir ini, khawatir itu, menunjukkan dia tidak punya iman. Dan penyebab dia tidak punya iman karena pengenalan kepada Tuhan itu masih bermasalah. Kalau dia yakin bahwa Tuhan benar-benar sanggup menyelesaikan apapun, maka tidak ada lagi keraguan. Karena itulah pengenalan sangat penting, menunjukkan iman, dan iman itu akan mengarahkan kita pada penyerahan secara total kepada Tuhan. Ketakutan Petrus membuat dia tidak berani berserah total kepada Tuhan ketika mereka menghadapi masalah di tengah laut. Kita akan baca Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa ketakutan itu membuat kita tidak berani menyerah total kepada Tuhan. Dan saat itu mereka di tengah malam, mereka diserang oleh badai yang begitu luar biasa, sampai kapal mereka sudah mulai kemasukan air. Tiba-tiba di dalam suasana gelap, mereka hanya melihat sesosok baju putih berjalan di atas air. Dan saat itu mereka beranggapan apa? Itu Tuhan. Karena mereka sama sekali tidak berpikir itu adalah malaikat, itu adalah Tuhan mereka sendiri. Tidak. Karena yang mereka tahu adalah setan bisa berjalan desa, bisa melayang. Maka ketakutan berteriak-teriaklah mereka. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang, ini aku, jangan takut. Berarti Yesus memperkenalkan yang berjalan di atas air itu adalah aku, guru kalian, nggak usah takut. Kemudian bagaimana reaksi Petrus? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Petrus yang mendengarkan Yesus itu suara gurunya. Oke, akhirnya berkata, Tuhan, kalau itu benar-benar engkau, suruh aku berjalan mendapati engkau. Apa kata Tuhan? Ayat yang ke-29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau Anda baca ayat ini, Petrus berjalan nggak? Berjalan. Jadi luar biasa ya. Kayaknya satu-satunya manusia yang sempat berjalan di atas air sama seperti Tuhan Yesus dan tidak tenggelam adalah Petrus. Tapi berapa langkah Petrus berjalan? Kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Kenapa Petrus akhirnya tenggelam? Karena takut. Saat itu ombak itu masih ganas. Mungkin baju dia sudah keciprat air. Padahal dia itu masih nangkring di atas air loh. Belum tenggelam loh. Tapi karena dia fokusnya bukan lagi kepada Yesus. Fokusnya adalah ombak yang begitu ganas. Yang begitu dahsyat. Sehingga keberanian itu hilang. Mulai takut. Dan ketika dia takut itulah mulai tenggelam. Kita lihat. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi ketakutan itu seringkali membuat orang itu tidak berani menyerahkan secara total. Jika saat itu dia melangkah saja tidak usah takut, dia pasti sampai ke Tuhan Yesus berjalan. Tapi setidaknya ini menggambarkan bahwa ketakutan membuat orang tidak berani menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Dan penyebab ketakutan tersebut karena tidak mengenal dengan baik siapakah Tuhan itu. Lihat ayat selanjutnya.
Ketika ketakutan berhasil disingkirkan, mereka leluasa menyembah kepada Yesus. Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Katanya, sungguh engkau anak Allah. Kita lihat ayat ini. Kalimat ini, orang-orang di perahu langsung sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka menyembah? Karena mereka sekarang kenal ini bukan orang sembarangan. Jadi murid-murid itu sudah lama bersama dengan Yesus. Siang malam bersama dengan Yesus. Tapi mereka tidak mengenal secara baik siapakah Yesus itu. Bagaimana dahsyatnya kuasa Yesus. Sehingga bisa berjalan di atas air. Dan ketika dia naik ke perahu, otomatis ombak langsung berhenti total. Seperti danau yang begitu teduh. Dengan melihat demikian akhirnya sujud menyembah kepada Yesus. Karena itulah penyembahan itu baru bisa terjadi ketika kita melakukan penyerahan secara total. Itulah inti dari penyembahan. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan penyembahan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, apakah kita serahkan secara total? Ketika engkau berdoa, apakah engkau berdoa menyerahkan secara total? Seringkali ketika kita berdoa, kekhawatiran, ketakutan itu kita pegang erat-erat. Tidak berani kita lepaskan kepada Tuhan. Sehingga ini membuat kita tidak bisa melakukan penyembahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Penyerahan total belum mencapai titiknya. Itu yang pertama. Lalu kita akan bahas yang kedua. Angkuh atau kesombongan. Penyebab kita tidak bisa menyerahkan diri secara total itu adalah keangkuhan kita sendiri. Kalau tadi itu ketakutan kita, yang kedua itu adalah keangkuhan kita. Seorang bisa sombong atau angkuh karena dirinya merasa punya kekuatan atau kelebihan daripada orang lain. Kalau engkau kaya, engkau sombong, wajar. Bayangkan kalau orang itu miskin. Miskin, katakanlah seorang gembel. Lalu dia berkata, uang bukan segala-galanya. Itu menghibur diri. Betul nggak? Tapi kalau orang kaya yang punya begitu banyak duit, dia sombong wajar. Tapi kalau orang yang tidak punya uang, sombong itu bukan wajar tapi kurang ajar. Apa yang disombongkan? Bapak Ibu yang saya kasih. Kalau orang cantik sombong wajar. Orang kuat sombong wajar. Orang pintar sombong wajar. Punya banyak gelar sombong wajar. Banyak hal-hal yang bisa disombongkan di dalam hidup kita. Dan ketika kesombongan itu di dalam diri kita, engkau tidak mungkin menyerah. Justru engkau mau naik, menguasai yang lain. Kesombongan adalah dosa yang sulit dideteksi dan menjadi penghalang utama seseorang menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi faktor penyebab utama seseorang tidak bisa percaya Tuhan, tidak bisa menyerah total kepada Tuhan itu adalah kesombongan. Dan ketika kita berbicara tentang kesombongan, ada dua macam kesombongan yang perlu kita perhatikan dengan baik, yaitu kesombongan jasmani dan kesombongan rohani. Seringkali banyak orang tidak bisa membedakan antara kesombongan jasmani dengan kesombongan rohani. Kita lihat dulu kesombongan jasmani. Kesombongan jasmani memiliki banyak kekayaan. Banyak gelar akademis. Saya pernah melihat di YouTube ada seorang yang memang mungkin dia sengaja cari gelar-gelar akademis atau apa. Setelah saya hitung, gelar akademisnya dari S1 sampai S3 itu ada 32 biji. Luar biasa ya. Jadi seumur hidup. Kerjaannya belajar. Jadi sekali ambil kuliah itu bisa beberapa universitas Bapak Ibu. Di universitas ini, fakultas ini. Sehingga dia dianggap sebagai orang paling pintar. Tapi banyak gelar, apakah juga menunjukkan kepintaran? Kita nggak tahu deh. Sehingga jadi populer. Cantik atau ganteng? Kalau orang cantik atau ganteng didekati, siapa sih lu? Betul nggak? Sombong, menganggap saya lebih daripada Anda. Public figure. Seringkali kalau yang berbicara tentang public figure, susah didekati. Dan kalau didekati pun,
Dia merasa, you tuh paling memanfaatkan aku. Siapa sih lo? Atau berbagai macam hal-hal yang bisa membuat kita sombong. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, semua yang saya sajikan di sini adalah kesombongan jasmani. Tapi ada satu kesombongan yang paling berbahaya, yaitu kesombongan rohani. Ini sulit dideteksi, sulit diketahui, karena sangat halus. Iblis jatuh itu karena kesombongan rohani. Karena iblis itu makhluk roh. Dengan sendirinya kesombongan yang ada pada iblis itu adalah kesombongan rohani. Bukan kesombongan secara jasmani. Kalau manusia itu adalah kesombongan jasmani. Karena yang kelihatan, yang kita tahu. Demikian pula para pendeta, rohaniwan. Mereka itu bisa jatuh karena kesombongan rohani. Oh, saya doa sehari 3 jam. Nah, ini kesombongan rohani. Kalau Anda berdoa mau 5 jam, mau 10 jam, nggak apa-apa. Bagus. Tapi kalau engkau berdoa hanya untuk dipamerkan bahwa saya sehari berdoa 5 kali, berdoa 3 kali, berdoa 3 jam. Lalu saya membaca Alkitab sudah 50 kali, saya putar dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Nah, itu tanpa disadari menunjukkan kesombongan rohani. Atau kalau dia punya talenta, menyembuhkan penyakit, usir setan, sehingga gayanya itu seperti seorang rasul besar. Padahal kita ini hanya hamba. Bapak Ibu yang saya kasihi, kesombongan itu sudah dimulai sejak manusia dicobai iblis. Tadi saya sudah katakan bahwa iblis itu adalah makhluk roh yang memiliki kesombongan rohani di sorga. Mereka awalnya itu adalah malaikat. Tapi karena mereka tidak puas dengan pengaturan Tuhan, maka mereka lakukan pemberontakan, ingin kudeta, ingin mengambil alih kedudukan di sorga. Sehingga Allah marah, sehingga Tuhan Allah memberikan hukuman, dicampakkanlah ke bumi. Ternyata setelah dihukum dicampakkan ke bumi, sifat malaikat yang berontak itu, yang sombong itu bukan berubah, bukan bertobat, tapi makin jadi-jadi. Akhirnya mereka itulah yang kita kenal dengan hari ini sebagai iblis. Nah, sifat kesombongan itulah yang akhirnya dia tanamkan kepada manusia. Apakah berhasil? Kita lihat Kejadian pasal 33. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan di sini. Tapi ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu perhatikan di sini. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan penekanan di sini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nangkap tidak apa maksud di sini? Maksud di sini adalah iblis itu awalnya di sorga. Malaikat di sorga, Lucifer yang ingin memberontak kepada Tuhan, ingin melakukan kudeta, ingin seperti Allah. Tapi mereka gagal. Dan sifat inilah kemudian mereka mau tanamkan kepada Adam dan Hawa sebagai nenek moyang manusia. Makanya dia pintar sekali mengubah kata-kata. Hei, kalian tahu gak kenapa Allah itu melarang kalian makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat? Karena Allah takut disaingi. Ketika kalian makan buah ini, mata kalian akan terbuka. Lalu Adam dan Hawa mulai terpesona. Oh ya? Jadi kalau kami makan buah itu kami bisa melihat sesuatu. Apakah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan kondisi mata buta? Enggak. Mereka bisa melihat. Tapi mereka terbujuk oleh iblis. Ketika engkau makan buah itu, matamu akan terbuka. Maka timbullah penasaran di dalam hati mereka. Timbullah kebimbangan. Oh, jadi Allah sengaja menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Maka ketika mereka makan, memang mata mereka terbuka. Tapi ketika mata mereka terbuka, apa yang mereka lihat? Pornografi. Hawa melihat Adam telanjang, Adam melihat Hawa telanjang. Betul gak? Lalu kamu akan menjadi seperti Allah. Tambah lagi. Adam dan Hawa berpikir, oh pantas saja Allah melarang kami makan buah itu. Kalau kami makan, kami akan seperti Allah.
Bayangkan seperti Allah loh, Maha Kuasa, menjadi sentral dari segalanya, menjadi titik penyembahan semuanya. Dari rasa penasaran, timbullah keinginan untuk menikmati buah itu, dan mereka terperangkap, mereka jatuh dalam dosa. Manipulasi iblis, kamu akan menjadi seperti Allah. Besar, kuat, maha kuasa. Padahal atau faktanya manusia itu hanyalah makhluk yang sangat lemah. Jadi makhluk yang sangat lemah itu, tapi iblis membuat satu gambaran. Kalau kalian makan buah ini, buah pengetahuan tentang yang baik yang jahat ini, kalian akan menjadi seperti Allah, besar. Jadi Adam dan Hawa mulai membayangkan berapa besarnya mereka itu. Dan mereka akhirnya terjebak. Padahal mereka itu dimanipulasi, dibohongi oleh setan. Padahal kita ini hanya makhluk yang lemah. Jangankan menghadapi hal yang lain. 3 tahun menghadapi virus yang begitu kecil. Saking kecilnya virus corona itu, kita tidak bisa melihat dengan mata. Saya sering katakan, andai kata virus corona itu segede semut. Segede semut, di dunia itu nggak ada yang takut. Karena dengan gampang dibunuh. Kelihatan, saya yakin dengan adanya, kalau virus corona itu segede semut, yang paling laku itu bukan hand sanitizer. Yang paling laku itu adalah minyak tanah, atau mungkin obat pembunuh baygon, obat nyamuk dan sebagainya. Racun-racun, betul. Tinggal kita semprot baygon, selesai. Mati itu virus. Karena memang virus itu mudah mati, karena cairan sabun saja mati. Apalagi baygon. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi karena kita tidak bisa melihat, maka dunia mengalami goncangan 3 tahun. Dan hampir 3 tahun kita tidak ibadah secara offline. Ibadah di gedung. Hanya bisa kita lakukan ibadah secara live streaming. Dan live streaming juga terbatas. Karena banyak jemaat, apakah mereka ikuti atau tidak? Saya tidak tahu. Karena kita sulit diprediksi. Jemaat kita ratusan, tapi saya lihat yang ikut melihat di Zoom itu tidak begitu banyak. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita bukanlah Tuhan dan tidak akan pernah menjadi Tuhan. Kita adalah manusia. Ketika kita mencoba menjadi Tuhan, kemungkinan akhir kita akan menjadi setan yang menginginkan hal yang sama. Ini adalah kalimat yang saya kutip dari buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam buku yang ditulis oleh beliau ini mengungkapkan, manusia itu nggak mungkin jadi Tuhan. Kalau keinginan manusia jadi Tuhan, bisa kepleset jadi setan. Karena setan pun ingin seperti Tuhan. Singa itu melambangkan iblis. Padahal fakta itu adalah kucing. Artinya, iblis ya iblis, malaikat ya malaikat. Dia nggak akan bisa jadi Tuhan. Karena Tuhan itulah yang menciptakan malaikat. Tuhanlah yang menciptakan segala-galanya. Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu tidak berdampak langsung pada tubuh manusia, melainkan pada pikiran manusia. Jadi ketika Adam dan Hawa makan buah itu, secara fisik nggak ada perubahan. Oke, tidak ada perubahan. Sebelum makan buah itu, mereka tuh sudah telanjang. Oke, sudah telanjang. Tapi mereka tidak merasa janggal. Tapi setelah makan buah itu, mereka baru bisa sadar, loh kok kamu telanjang si Adam? Si Hawa juga, loh kamu juga telanjang. Lalu mereka cepat-cepat mencari daun ara untuk menutupi aurat mereka. Sebelum makan buah itu tidak ada rasa malu. Setelah makan buah itu ada perasaan malu. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itu dampak dari buah pengetahuan baik dan jahat bukan pada fisik, tapi pada otak. Kita perhatikan yang dikatakan Paulus. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan kata pikiran. Jadi yang menyesatkan itu adalah pikiran.
Yang dimanipulasi oleh setan itulah pikiran. Dan dari pikiran itulah timbul yang namanya kesombongan. Seseorang bisa sombong itu dimulai dari pikiran. Merasa hebat, merasa luar biasa. Dan ketika engkau punya hati yang sombong, jangan berharap engkau bisa menyerah kepada Tuhan. Penyerahan total kepada Tuhan. Jangan pernah merasa paling dalam hal apa? Paling hebat di dunia. Seringkali orang tuh ngerasa, oh di dunia itu dia sudah paling jago. Jangan merasa paling pintar di dunia. Engkau pintar, ada yang lebih pintar daripada Anda. Kemudian, jangan merasa paling kaya di dunia. Engkau kaya, tidak selamanya engkau kaya. Roda terus berputar. Dengan COVID yang melanda dunia 3 tahun, banyak orang kaya raya di atas terjungkil balik semua. Oke? Kacau balau. Sehingga orang yang pertama paling kaya sudah tidak lagi duduk paling atas, tapi sudah bergeser ke bawah. Jangan merasa paling dipakai oleh Tuhan. Ingat, Tuhan tidak peduli. Orang kecil pun bisa dipakai oleh Tuhan. Penjahat pun bisa dipakai oleh Tuhan. Maaf kata, setan pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan Tuhan. Bayangkan. Jadi jangan merasa bahwa engkau adalah orang yang paling hebat, paling dipakai oleh Tuhan. Dan masih banyak paling yang lain. Jangan merasa bahwa engkau adalah orang yang paling hebat, paling kaya, paling pintar, paling semuanya di dunia ini. Masih banyak yang lebih hebat. Di atas gunung masih ada gunung yang lebih tinggi. Ketika engkau berdiri di depan Anda, kelihatan sebuah gunung paling tinggi. Tapi ketika engkau naik, ternyata ada gunung yang lebih tinggi lagi, cuman ketutup di gunung yang di depan karena jarak pandang Anda itu tidak sampai kebalik di gunung yang satu itu. Karena itu apa yang perlu kita sombongkan? Salah satu pemimpin Singapura, Lee Kuan Yew. Dia pernah berkata, orang sombong itu seperti orang yang berdiri atas gunung. Berdiri di atas puncak gunung. Dari atas gunung dia memandang semuanya kecil. Dia memandang semua orang itu kecil. Tapi ada satu hal yang dia lupa, bahwa dari bawah orang memandang dia juga kecil. Artinya apa? Ketika engkau merasa paling hebat, paling semuanya, Anda lupa. Padahal orang lain bisa lebih hebat daripada Anda. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Karena kesombongan dapat menghalangi Anda dalam penyerahan kepada Tuhan. Kesombongan itu hanya bisa ditaklukkan ketika engkau berhasil menyangkal dirimu. Penyangkalan diri. Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut Tuhan itu dibutuhkan penyerahan. Penyerahan secara total. Dan ketika mau mengikut Tuhan, maka engkau harus berhasil menyangkal diri. Apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri artinya sudah tidak ada aku lagi. Itu penyangkalan diri. Ketika engkau masih ada keakuan, masih ada kesombongan, aku, dan aku, maka engkau tidak akan bisa menjadi pengikut Tuhan secara total. Tidak akan bisa melakukan penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Kalau engkau berhasil menyangkal diri, sudah tidak ada aku lagi, maka engkau akan sampai pada diriku adalah milik Kristus seutuhnya. Kalau diri kita adalah milik Kristus seutuhnya, penyerahan total itu sudah tidak ada masalah. Penyembahan, inti dari penyembahan adalah penyerahan secara total. Ketika engkau berhasil menyekal diri, maka penyembahanmu juga sudah tidak ada halangan lagi. Seringkali yang menjadi penghalang bagi kita dalam penyembahan itu adalah ketidakmampuan kita melakukan penyangkalan diri. Kita lihat yang terakhir. Bingung. Kenapa kita tidak bisa melakukan penyerahan secara total? Yang ketiga adalah bingung. Apa yang kita bingungkan? Kita lihat kebingungan. Banyak orang salah menangkap arti penyerahan. Akibatnya ragu dalam mempresentasikan hal tersebut.
Kata penyerahan yang sudah saya jelaskan awal tadi. Penyerahan itu seringkali ditafsirkan sebagai kalah, sebagai tidak berdaya, dan lain sebagainya. Padahal yang dimaksudkan di sini penyerahan, bukan maknanya seperti itu. Berserah kepada Tuhan bukanlah tindakan pasrah yang pasif. Artinya pasrah, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Fatalisme atau alasan untuk bersikap malas. Ya sudahlah Tuhan, nggak usah bekerja, saya yakin Engkau bisa cukupi hidupku. Itu penyerahan yang kacau. Penyerahan itu bukan seperti itu. Atau sebaliknya, berserah kepada Tuhan tidak berarti mengorbankan hidup Anda atau menderita untuk mengubah apa yang perlu diubah. Jadi pemahaman tentang penyerahan secara total itu harus jelas. Ketika engkau tidak jelas tentang arti penyerahan, maka engkau akan salah melakukan penyerahan. Ketika salah melakukan penyerahan, maka kita pasti salah dalam penyembahan. Karena inti dari penyembahan itu adalah penyerahan secara total. Berserah bukan berarti menekan kepribadian Anda, sehingga kehilangan kehendak. Anda bukan jadi robot. Berserah bukan berarti hilang. Anda dikendalikan utuh, sudah tidak banyak. Bapak Ibu yang saya kasih, makna berserah adalah Anda membiarkan Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam diri Anda. Memakai potensi Anda untuk kemuliaan dan perluasan kerajaannya. Itulah yang dimaksudkan tentang penyerahan. Karena itulah kenapa orang tidak berani berserah total, karena bingung memahami tentang makna penyerahan itu sendiri. Ketika engkau mengerti tentang penyerahan, maka engkau akan lakukan penyerahan itu tanpa memikirkan panjang lagi. Arti penyerahan bisa kita lihat dari ketika murid-murid Tuhan Yesus menjala ikan di Danau Tiberias. Yohanes 21 ayat 1-3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan kalimat terakhir. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Oke. Nah, di sini menuntut mereka mau tidak mau harus mengakui keterbatasan. Disinilah akan menuju pada penyerahan. Penyerahan terjadi karena telah mengalami kegagalan. Artinya engkau ini bukan orang hebat. Apa yang bisa engkau sombongkan? Padahal murid-murid itu sudah sangat berpengalaman dalam hal menjala ikan. Kondisi cuaca seperti apa, banyak ikan, kemudian air seperti apa, ada ikan, titik di mana seringkali ikan berkumpul, mereka sudah hafal. Mereka sudah ahli. Karena mereka menjadi penjala ikan itu adalah profesi turunan. Orang tua mereka itu rata-rata penjala ikan. Tapi apa yang terjadi? Malam itu mereka menjala ikan, tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Kemana ikan-ikan itu? Disinilah sampai pada titik, ya sudah, kita tidak berhasil menangkap ikan. Kemudian mereka pulang. Pagi-pagi ketika mereka sedang membereskan jala, Yesus datang kepada mereka. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi ketika Yesus datang, hari itu Yesus datang dengan wajah yang mereka tidak kenal. Artinya Yesus kayaknya mengubah wajah bukan seperti yang mereka kenal 3 tahunan ini. Karena Yesus saat itu sudah bangkit dari kematian. Maka mereka tidak tahu bahwa yang datang kepada mereka pagi itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus berkata kepada mereka. Ayat 6, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan beroleh.
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Padahal yang berdiri di pantai itu mereka tidak kenal. Tapi orang itu berkata, turunkan jala kalian di sebelah kanan perahu. Nanti kalian akan dapat. Kalau mereka tidak lakukan penyerahan pada saat itu, mereka tetap pulang dengan tangan kosong. Betul nggak? Karena mereka berpikir, pasti mereka akan debat dulu. Tuhan, semalaman kami sudah menjala ikan, tidak seekor ikan pun. Kami yakin di danau hari ini tidak ada ikan. Nggak tahu ikannya kemana. Atau mereka bisa berdialog lagi. Tuhan, bukan 1-2 kali kami turunkan naikkan jala, tidak seekor ikan pun. Atau mereka bisa berdebat lagi. Tuhan, jangankan tempat dangkal, tempat yang dalam pun kami sudah turunkan jala kami, tidak seekor ikan pun yang kami dapatkan. Atau, Tuhan, engkau ini siapa? Kesombongan mereka muncul. Tuhan, kami ini nelayan dari kecil, lebih berpengalaman dari Tuhan. Tuhan, Anda ini siapa? Kami tuh sudah semalam-malaman ubek danau ini, tidak ada hasilnya. Tapi mereka karena lakukan penyerahan secara total, maka mereka taat ketika Tuhan berkata, turunkan jalamu di sebelah kanan perahu. Mereka turunkan. Dan hasilnya apa? Mereka akhirnya dapat ikan besar-besar 153 ekor banyaknya. Penyerahan akan membawa hasil. Karena itu ketika kita lakukan penyembahan kepada Tuhan, lakukan penyerahan. Ketika kita lakukan penyerahan dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaannya, maka Tuhan akan pakai engkau luar biasa. Karena itu di dalam kehidupan kita, di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam penyembahan, di dalam pelayanan kita, bisa tidak kita berserah total kepada Tuhan. Berserah total seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti kita jadi robot. Potensi kita dikembangkan. Tetap turunkan jala. Ketika turunkan jala kan perlu keahlian. Narik jala juga butuh keahlian. Butuh tenaga. Betul? Artinya kita punya potensi, tapi potensi kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan ingin pakai untuk perkara-perkara besar. Itulah penyerahan. Ketika kita belum bisa lakukan penyerahan, maka Tuhan tidak akan bisa memakai kita secara maksimal. Inti dari penyembahan itu adalah penyerahan. Intinya. Dan kita akan lihat terakhir di bagian terakhir itu satu tokoh. Semua orang Kristen tentu kenal yang namanya Saulus. Dia adalah satu sosok yang sangat fenomenal. Sepak terjangnya itu sangat sadis dalam usaha menghancurkan pemberitaan Injil yang baru dimulai dari Yesus Kristus setelah Yesus bangkit dari kematian. Namun seorang Saulus justru berusaha menghancurkan ajaran Kristus dan akhirnya dia bisa menjadi rasul Kristus. Anda bayangkan, seorang yang berusaha menghancurkan agama Kristen justru menjadi penyebar agama Kristen yang sangat berpengaruh. Seorang yang berusaha menghancurkan agama Kristen justru menjadi rasul orang Kristen. Kalau Saulus tidak bertobat, kitab suci orang Kristen di Perjanjian Baru itu sangat tipis. Karena dia berhasil menulis paling tidak 13 kitab di Perjanjian Baru. Jadi di dalam sejarah penginjilan di dunia ini, peran Saulus itu luar biasa. Bagaimana seorang antikris bisa menjadi rasul Yesus Kristus. Itu luar biasa. Karena itu sangat fenomenal. Lalu bagaimana seorang itu bisa bertobat? Intinya itu terletak pada penyerahan secara total. Di balik perubahan Saulus ini dimulai dari penyerahannya. Kita lihat bagaimana penyerahan Paulus itu terjadi. Kita baca kilas balik pertobatan Saulus. Di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul, ada 3 kali menceritakan pertobatan Saulus. Karena pertobatan Saulus itu sangat fenomenal. Yang menitik beratkan tentang penyerahan. Kisah Rasul 9, Kisah Rasul 22, dan Kisah Rasul 26. Nah, yang akan saya kutip itu adalah Kisah Rasul yang ke-26 ini. Kita lihat, penyerahan adalah inti penyembahan Saulus. Kisah Rasul 26 ayat 9. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bekerja keras, harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Kita lihat bagaimana semangatnya ya.
menentang menghancurkan agama Kristen. Ayat 10, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka. Bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Jadi bagaimana sadis, ganas, dan luar biasanya Saulus melakukan penganiayaan, penyiksaan, bahkan pembunuhan kepada pengikut-pengikut Kristus. Dan saat itu dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik karena dia dengar di kota Damsyik banyak pengikut-pengikut Yesus. Ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Perhatikan, jatuh rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Perhatikan dua kata, kami rebah ke tanah. Lalu Saulus mendengar suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Lalu ada kalimat, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Apa sih galah rangsang itu? Tahu nggak galah rangsang itu apa? Kita lihat lebih jauh. Ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini, dari bangsa dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka. Perhatikan kata membuka mata mereka. Karena itulah kenapa Saulus bisa sampai penyerahan total. Matanya dibutakan 3 hari oleh Tuhan. Dibutakan 3 hari. Sehingga 3 hari dia tidak bisa melihat yang ada di hadapan dia itu gelap total. Bayangkan orang yang hidup sekian puluh tahun dengan mata yang celik. Bisa lakukan apapun. Bisa menganiaya, menyiksa, pergi kemanapun tanpa dituntun. Tapi 3 hari matanya itu dibutakan. Buta total Bapak Ibu. Nah disinilah titik penyerahan itu terjadi. Bayangkan dia tidak bisa apa-apa lagi. Menyerah nggak? Penyerahan angkat tangan. Oke Tuhan, saya sudah nggak kalah. Saya ngaku saya salah. Kita lihat lagi, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Inilah pertobatan, berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan itu terjadi pada Saulus. Pertobatan yang awalnya menentang agama Kristen, sekarang dia sadar ternyata agama Kristen itu didirikan oleh Tuhan. Yang menampakkan diri itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menampakkan diri kepada Saulus, saya percaya masih banyak orang-orang Kristen yang akan korban keganasan Saulus. Lalu berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Karena Saulus menemukan kebenaran. Dia dipakai oleh setan, yang namanya kejahatan itu dilakukan oleh setan, kekejaman. Tapi setelah itu dia sadar ini bukan dari Tuhan. Tuhan itu kasih. Kenapa aku lakukan penganiayaan, kejahatan-kejahatan, penyiksaan, pembunuhan? Dia sadar. Akhirnya dia lepaskan itu supaya mereka oleh iman mereka kepadaku beroleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudusnya. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Paulus menceritakan tentang pertobatan dia. Dan pertobatan Saulus itu intinya ada pada penyerahan. Mengapa seorang pembunuh atas agama yang begitu kejam bisa bertobat dan percaya Yesus? Intinya itu ada pada penyerahan. Bagaimana dia tidak menyerah? 3 hari matanya buta, tidak bisa melihat. Dan setelah dia nggak dengarkan suara, disinilah titik balik terjadi pada diri Saulus.
Karena itu penyerahan Saulus itu boleh dikatakan awalnya terpaksa. Karena dia tidak berdaya lagi. Tapi setelah itu terjadi perubahan secara total. Kisah Rasul 26 ayat 14. Kami semua jatuh rebah. Ini sudah kita baca. Perhatikan kata ini. Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Perhatikan kalimat ini. Apa yang dimaksud dengan galarangsang? Artinya tidak mungkin kamu tuh menendang galarangsang. Apa sih galarangsang itu? Perhatikan gambar ini Bapak-Ibu. Galarangsang. Oke, galarangsang. Ternyata setelah saya gali lebih jauh, galarangsang itu adalah ini Bapak Ibu. Yang biasa itu tajam di ujungnya. Jadi seringkali dipagar untuk pagar-pagar. Ternyata galarangsang itu adalah, dan itu tidak mungkin ditendang Bapak Ibu karena tajam. Ternyata zaman dulu galarangsang itu biasa dipakai untuk orang-orang tertentu sebagai tongkat dan juga sebagai alat untuk membela diri. Karena dulu kan banyak orang yang ada di padang gurun menggambarkan kambing, domba, dan seringkali alat ini dipakai untuk membunuh ular. Jadi ada kaitannya, lalu di ujungnya tajam, dan itu mungkinkah ditendang? Tidak bisa menendang karena engkau punya kaki justru akan terluka, bahkan akan patah. Artinya Saulus tidak mungkin menendang sesuatu yang tajam. Dengan kata lain, Saulus menyerahlah. Okay. Engkau tidak mungkin melawan aku, Saulus, kata Tuhan Yesus kepada Saulus. Sehingga penyerahan itu terjadi. Bahkan Saulus menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena itulah menyerah adalah inti dari penyembahan. Tidak akan terjadi pertobatan dan pemulihan jika tidak diawali dengan penyerahan. Penyerahan Saulus membawa dampak yang sangat besar dalam sejarah penginjilan dan penyebaran agama Kristen di muka bumi. Selain menulis lebih dari 10 kitab, Paulus juga memulai merintis penginjilan keliling dunia. Hari ini, kita di Jakarta bisa menerima Injil adalah hasil karya, hasil rintisan Paulus untuk melakukan penginjilan dunia. Penyembahan yang diperkenan dan menyenangkan hati Tuhan adalah penyerahan diri. Penyerahan diri. Kita lihat satu ayat terakhir. Roma 12 ayat 10. Ayat 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan kamu menyerahkan tubuhmu, mempersembahkan tubuhmu. Dan persembahan tubuh ini baru bisa terjadi ketika engkau lakukan penyerahan diri. Kalau engkau tidak mau melakukan penyerahan diri, engkau tidak mungkin diserahkan tubuhmu dipakai oleh Tuhan. Penyerahan diri artinya engkau punya potensi, tapi engkau tidak tahu bagaimana potensimu dipakai, dikembangkan. Tapi ketika engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka potensimu akan berkembang dan Tuhan akan pakai untuk kemuliaanmu. Tongkat Musa. Ketika tongkat itu di tangan Musa, itu hanya sebuah tongkat gembala sebatang kayu mati. Tapi ketika tongkat itu ada di tangan Tuhan, bisa jadi ular, bisa membelah laut merah, dan bisa membuat batu keluar air. Dan banyak mujizat yang dilakukan oleh tongkat Musa. Tongkat itu ibarat diri kita. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan pakai engkau secara luar biasa. Banyak perkara, banyak mujizat dahsyat-dahsyat yang Tuhan lakukan atas diri Anda dengan satu kata kunci, penyerahan total. Karena penyerahan total itu adalah inti dari penyembahan-penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus melakukan penyembahan yang berkenan di hadirat Engkau. Dan inti dari penyembahan yang kami dengar hari ini adalah penyerahan secara total. Tuhan, kami juga diajarkan bahwa ada 3 hal yang merintangi kami melakukan penyerahan secara total. Yaitu kesombongan, kebingungan, dan juga ketidakpercayaan. Tuhan, semoga apa yang sudah kami dengar pada saat ini membuat kami lebih memahami kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa lakukan penyembahan secara total. Penyembahan
penyerahan diri secara total. Karena ketika kami lakukan penyerahan secara total, maka inti penyembahan itu sudah kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Semoga ini firman memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga menuntun kami untuk lebih dalam lagi melakukan penyembahan-penyembahan dipakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tony Hartanto. Mari Pak Pendeta Tony, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat, damai sejahtera dan sukacita. Berbahagialah orang-orang yang datang di dalam nama Tuhan, sebab disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya kepada setiap orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Atas nama semua jemaat, pengurus dan simpatisan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathan Jurnawan atas pelayanan firman Tuhannya hari ini. Kiranya Tuhan memakai pelayanan Bapak semakin hari semakin dahsyat dan beserta seluruh keluarganya dalam proteksi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam pokok doa, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan beberapa pengumuman sebagai berikut. Pengumuman yang pertama, karena masih tingginya penyebaran COVID-19 varian Omicron, untuk sementara kita masih ibadah online yang diadakan 2 kali setiap minggunya. Ibadah yang pertama yaitu Zoom jam 10 sampai jam 11.30. Ibadah yang kedua melalui live streaming yaitu jam 16 sampai jam 18. Diharapkan seluruh jemaat dan simpatisan GCC dapat beribadah bersama via online. Semoga dalam waktu 1-2 bulan ke depan, kita sudah bisa buka ibadah di gedung. Yang kedua, tema khotbah yaitu menyembah dalam roh. Ada 2 episode. Menyembah dalam kebenaran ada 2 episode. Sudah dikupas di bulan Maret. Namun bagi Bapak dan Ibu yang belum sempat mendengar, bisa dibuka link YouTube, yaitu melalui Bible Teaching Ministry. Yang ketiga, Yayasan Servia telah sukses melaksanakan bakti sosial pembagian 800 paket sembako dan pengobatan gratis ke pemulung-pemulung di TPA Bantar Gebang kemarin pada tanggal 26 Maret 2022. Terima kasih kepada seluruh relawan yang telah ikut membantu acara tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, mari kita bersama-sama satukan hati untuk masuk ke dalam pokok doa bagi jemaat yang sakit. Yang pertama yaitu Bapak Bong Cijung atau papanya dari Bapak Pendeta Nathan Jurnawan yang kena stroke dan dirawat di rumah. Yang kedua, Bapak Pendeta Stefanus, ginjal dan stroke. Bapak Pendeta Handato sedang dalam pemulihan. Chong Li Fung dalam pemulihan, jatuh dari motor. Bapak Tan Supiak atau papanya dari Pak Jemsi, masalah ginjal. Cucu dari Ibu Nagawati, operasi benjolan di kepala. Ibu Weidiana sakit mah. Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan-Mu untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan yang sanggup melakukan segala perkara yang besar di muka bumi ini. Karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan dokter di atas segala dokter, untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan semua anak-anak-Mu, sehingga mereka menerima anugerah kesembuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yang kedua,
penanganan COVID-19 di Indonesia berkaitan dengan merebaknya varian Omicron. Kami hanya berharap, berserah dan bersandar kepadamu saja Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu untuk menghalau merebaknya varian Omicron, sehingga bumi Indonesia maupun di seluruh dunia dibebaskan dari virus tersebut menurut rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Yang ketiga, pelaksanaan vaksinasi dan booster di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Kita yakin dan percaya segala sesuatunya dalam kendali-Mu Tuhan, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, sehingga vaksinasi dan booster berjalan dengan lancar dan tertib. Yang keempat, keamanan dan kedamaian di Indonesia. Para pejabat dari tingkat RT sampai presiden. Tuhan Yesus, Kau berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua, dari tingkat RT sampai presiden, dan beserta seluruh jajarannya, dijauhkan daripada setiap rancangan orang jahat, dan dijauhkan daripada setiap mara bahaya, sehingga semuanya tetap aman dalam proteksi Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, pengajuan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri. Setiap aktivitas Yayasan Servia sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Dan Engkau bukakan pintu berkat sehingga pengajuan dana dari luar negeri segera terwujud dan terrealisasi. Demikianlah permohonan pokok doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami persilakan hambanya, yaitu Bapak Pendeta Nathan Jurnawan, untuk memberkati jemaat-jemaatnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat dari Pendeta Tony. Kita akan akhiri ibadah. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Kasih dari surga, kuasa dan kemuliaan akan turun dalam kuasa Roh Kudus. Maka saudara-saudari akan diberkati di dalam setiap pekerjaan saudara. Di masa yang sulit, tapi Tuhan akan berkati engkau secara berlimpah-limpah. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan kemanapun engkau melangkah. Tangan yang penuh kuasa akan menuntun langkahmu. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus Juru Selamat dan juga dokter di atas segala dokter sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu. Bahkan Dia akan menjauhkan engkau dari virus corona. Kasih, sukacita, damai sejahtera akan turun dalam keluargamu masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan pujian Aku Berserah di bagian refnya. Aku berserah, aku berserah kepada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Minggu depan kita akan mengupas tema yang baru. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, yang juga terdiri dari beberapa sesi. Sampai bertemu. Tuhan Yesus berkati.